Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kepala sanggar kegiatan belajar, kepala pusat kegiatan belajar masyarakat, dan para tutor hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian semester atau kalau di dalam bahasa panduan itu disebut asesmen akhir. Asesmen sumatif akhir semester ya, asesmen sumatif akhir semester. Apakah ujian semester atau asesmen sumatif akhir semester ini bersifat wajib atau pilihan? Ya, mari kita simak sampai tuntas video ini dan mari kita saksikan yang akan lewat yang satu ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya, mohon izin saya share screen ya, materi terkait eh, asesmen sumatif akhir semester itu wajib atau pilihan, gitu ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena saya di dalam penjelasan di berbagai kesempatan, BIMTEK, workshop, kemudian juga ada di YouTube ini mengatakan bahwa asesmen akhir, asesmen sumatif akhir semester atau ujian semester itu sebenarnya tidak perlu lagi karena asesmen sumatif itu dilakukan pada setiap akhir pembelajaran yaitu pada setelah selesai satu topik atau beberapa TP atau satu TP. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oke. Nah, mari kita simak Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah para pendidik, termasuk juga tutor dan guru ya, itu harus membaca panduan ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, ini di sebelah kiri ini yang sudah tertayang ini adalah panduan pembelajaran dan asesmen edisi terakhir, yaitu edisi tahun 2025. Ayo Bapak Ibu, siapa yang sudah punya? Nah, siapa yang belum punya? Kalau belum punya silahkan untuk mengunduh. Nanti akan saya berikan di dalam deskripsi di video ini. Deskripsi video saya berikan tautan untuk mengunduh panduan pembelajaran dan asesmen ini. Ayo Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki silahkan mengunduh ya. Bapak Ibu sekalian, di halaman 29 ya, kalau kita lihat di halaman 29 di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ini kita bisa melihat bahwa dalam kerangka perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi panduan tahun 2025 edisi revisi 2025 ini maaf ya, itu dikaitkan dengan kegiatan dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Maka dalam perencanaan pembelajaran mendalam itu sudah dirancang asesmen itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, asesmen itu dirancang bukan hanya untuk mengukur hasil belajar di akhir, tetapi juga untuk mendukung proses belajar itu sendiri. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini, asesmen berfungsi secara formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang bermakna kepada pendidik dan murid sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dan pemahaman murid dapat diperbaiki secara berkelanjutan.
Jadi asesmen formatif itu tidak untuk menentukan nilai rapor, tapi untuk perbaikan pembelajaran. Ini yang paling penting harus diketahui mengenai asesmen formatif ya. Karena kadang-kadang ulangan harian itu dianggap sebagai asesmen formatif ya. Ulangan harian itu ya sebenarnya sumatif kalau dia dilakukan setelah selesai pembelajaran. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, asesmen sumatif dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, asesmen dalam pembelajaran mendalam juga menekankan pada keautentikan, yaitu menggunakan tugas dan konteks yang relevan dengan kehidupan nyata murid. Jadi menggunakan konteks yang relevan dengan kehidupan nyata murid ya. Jadi soal-soalnya itu harus kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, serta mengumpulkan beragam bukti seperti produk, performa, diskusi, dan refleksi. Sehingga asesmen sumatif itu tidak hanya berbentuk soal atau tes, tapi juga non-tes. Jadi bisa bagaimana dia menghasilkan karya, performanya seperti apa, ketika diskusi seperti apa, dan juga refleksi. Dan dengan pendekatan ini, Bapak Ibu sekalian, asesmen menjadi alat pengarah yang membantu pendidik memahami perkembangan kompetensi murid secara menyeluruh dan mendalam, serta mendorong proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan berorientasi pada pemaknaan, bukan sekedar pencapaian nilai akhir. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan membuat soalnya itu adalah soal untuk menguji apakah peserta didik itu masih ingat yang diberi, ingat pelajaran yang diberikan oleh tutornya, oleh pendidiknya, bukan untuk mengingat, tapi untuk memahami bagaimana perkembangan kompetensi murid secara menyeluruh dan mendalam. Oleh karena itu, bentuk-bentuk soalnya itu sebaiknya bentuk-bentuk soal yang kontekstual. Kalau bentuk tes, kalau bentuk performa produk karya harus kontekstual dengan kehidupan sehari-hari mereka atau murid Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian di halaman 38 Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di halaman 29 ya, sekarang di halaman 38. Nah, di dalam halaman 38 Bapak Ibu sekalian, asesmen sumatif. Nah, ini kata kuncinya ini. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya, pada akhir satu lingkup materi yang terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi asesmen sumatif itu dilakukan setiap selesai lingkup materi pembelajaran, setiap satu RPP. Jadi satu RPP selesai, kemudian asesmen sumatif. Dan bentuknya tidak harus tes, bisa non-tes. Nah, dan juga pada akhir semester ya, pada akhir semester. Jadi misalnya pada akhir satu lingkup materi atau pada akhir semester. Jadi bisa pada akhir semester. Khusus asesmen pada akhir semester. Ini ada penjelasannya di Bapak Ibu sekalian. Khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Oleh karena itu pada beberapa penjelasan saya sebelumnya tidak perlu karena ini pilihan. Kalau asesmennya sumatifnya itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Nah, tapi kan persoalannya pendidikan kesetaraan itu peserta didiknya itu kadang-kadang kehadiran pada kegiatan pembelajaran ada yang rajin, ada yang kurang, bahkan ada yang gimana ya. Pokoknya mereka itu datangnya silih berganti gitu ya. Nah, jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Nah, ini menjadi peluang untuk melakukan asesmen sumatif pada akhir semester. Nah, sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka ini kalimatnya, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Jadi ujian semester, asesmen sumatif akhir semester itu pilihan. Kalau data-data asesmen sumatif per lingkup materi per RPP ini sudah komplit, tidak perlu asesmen sumatif akhir semester. Hal yang perlu ditekankan adalah untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam.
tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi dengan menggunakan observasi performa praktek menghasilkan produk misalnya dan melakukan proyek. Nah, ini ya Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan melakukan asesmen sumatif akhir semester, sekali lagi soalnya jangan soal ingatan. Ingatan ya sekali lagi, karena kita tidak sedang menguji ingatan, tapi kita sedang menguji bagaimana pemahaman tadi terhadap suatu konsep. Kita sedang bukan menguji ya, kita ingin mengetahui ya, kita ingin mengetahui bagaimana pemahaman murid terhadap suatu konsep, kemudian bagaimana penalarannya. Maka tipe soal, kalau Bapak Ibu akan mengadakan asesmen sumatif akhir semester, maka tipe soal yang tepat adalah menggunakan soal tipe tes kemampuan akademik atau soal seperti soal asesmen nasional yang tipe asesmen kompetensi minimum AKM. Itu soal-soal itu yang Bapak Ibu perlu kembangkan. Nah, oleh karena itu saya dalam video sebelumnya sudah memberikan cara bagaimana menyusun soal asesmen sumatif akhir semester. Promnya sudah saya berikan dan Bapak Ibu bisa mengunduh dan juga membuat soalnya. Nah, kalau kita skemakan menjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Asesmen sumatif dan asesmen sumatif akhir semester itu skemanya begini. Kalau Bapak Ibu akan mengadakan, itu nanti yang di kotak belakang warna kuning. Jadi setiap selesai pembelajaran TP1 misalnya, di akhir RPP 1 Bapak Ibu bisa mengadakan asesmen sumatif 1. Begitu pula ketika selesai pembelajaran di TP2 di RPP 2 Bapak Ibu bisa melaksanakan asesmen sumatif 2. Begitu juga kalau misalnya satu semester itu ada 3 TP, asesmen sumatif 3 dilakukan setelah RPP 3 selesai. Nah, kalau misalnya data semua murid ini di asesmen sumatif 1, asesmen sumatif 2, asesmen sumatif 3 itu sudah lengkap dan dirasa cukup, tidak perlu melakukan asesmen sumatif akhir semester. Ini bersifat pilihan. Tapi jika ternyata datanya itu kurang lengkap atau mungkin Bapak Ibu perlu melakukan konfirmasi, silahkan melakukan asesmen sumatif akhir semester. Tapi kan kadang-kadang gini, wah kalau kita belajar nggak ada ujian di akhir semester itu rasanya kok kurang gimana gitu ya, kurang keren. Nah ini yang barangkali perlu kita kita pelan-pelan kita rubah ya. Jadi tidak perlu ujian semester sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu akan mengadakan tidak salah. Tidak salah. Karena mungkin di data-data asesmen sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 tidak lengkap. Karena Lum ya, pendidikan standar itu mereka ada yang bekerja dan sebagainya sehingga tidak bisa rutin datang ke PKB atau SKB. Nah, sekali lagi saya tekankan, gunakan teknik dan instrumen yang beragam. Tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi dapat menggunakan observasi, performa, berupa praktek, menghasilkan produk, dan melakukan proyek. Misalnya, asesmen semati pada setiap selesai pembelajaran atau TP menggunakan penilaian performa atau observasi. Kemudian, asesmen sumatif akhir semester dapat berupa tes tertulis untuk menghindari soal bentuk hafalan, ingatan ya, untuk menghindari soal bentuk hafalan atau ingatan dapat menggunakan tipe soal tes kemampuan akademik. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan kesetaraan. Itu harapan kita semuanya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.